Oke, kita masuk dalam materi perkembangan iptek. Materi perkembangan iptek dibagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Kita akan bahas sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, seperti kita tahu bahwa kita dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan iptek sendiri belum mampu mendorong terjadinya revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa demikian? Karena pemerintah kolonial menghalangi akses masuknya perkembangan teknologi ke Indonesia. Apalagi waktu itu kita belum merdeka ya, jadi Indonesia belum berdiri sendiri gitu ya. Nah, dalam perkembangannya ketika masuk dalam penjajahan Jepang ini mereka mulai memunculkan teknologi di bidang pertanian, jadi mulai berkembang pada masa penjajahan Jepang, yaitu dengan line system. Line system sendiri memiliki arti bahwa sistem ini memberikan pengaturan bercocok tanam yang efisien sehingga meningkatkan produksi pangan. Jadi bisa membuat masyarakat bisa lebih cepat dalam menghasilkan pangan gitu ya. Nah, ada beberapa faktor penyebab yang membuat kita tertinggal dari bangsa barat. Yang pertama, tidak adanya industrialisasi. Ya tentu saja karena akses perkembangan iptek ditutup oleh pemerintah kolonial. Hal yang kedua, faktor penyebab kedua adalah tidak terjadinya inovasi karena kita belum merdeka. Nah, ini disebabkan masih terbatasnya jumlah orang Indonesia yang terlibat langsung dalam perkembangan iptek. Tentu saja pemerintahan kolonial saat itu atau penjajah ataupun pemerintahan Jepang saat itu juga tidak ingin bahwa Indonesia merdeka tentu saja ya, karena mereka juga sebagai penjajah. Nah, pendidikan masih rendah faktor penyebabnya. Akibatnya hanya orang-orang tertentu yang dapat berkesempatan memperoleh pendidikan. Itu jadi faktor penyebab sebelum kemerdekaan. Sedangkan setelah kemerdekaan sendiri, maka kita bisa melihat bahwa latar belakangnya muncullah organisasi LIPI. Apa itu organisasi LIPI? Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LIPI ini memiliki tujuan atau fungsi khususnya ya, memberi nasihat kepada pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan nasional. Selain itu juga fungsinya adalah mengembangkan dan membina kesadaran ilmiah untuk berinovasi dalam kemajuan bangsa. Nah, kenapa itu penting? Karena iptek mau tidak mau adalah jadi modal penting bagi pembangunan suatu negara. Itu latar belakangnya. Ada indikator yang membuat kemajuan itu bisa diukur. Yang pertama adalah perkembangan ekonomi. Karena dengan majunya iptek tentu saja dampaknya pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu sendiri. Yang kedua, adanya modernisasi pertanian. Jadi indikator kemajuan yang kedua, mulai tergantikannya tenaga manusia dengan tenaga mesin, sehingga hasilnya bisa lebih cepat. Yang ketiga, adanya urbanisasi, mulai perpindahan masyarakat dari desa ke kota, karena tentu saja kota identik dengan kemajuan iptek, gitu ya. Nah, dalam bidang perkembangannya sendiri, ada 3 bidang yang menjadi fokus utama. Yang pertama adalah bidang kebutuhan dasar manusia. Fokusnya pada masalah pangan dan kesehatan, karena ini tentu menjadi masalah kebutuhan dasar sehari-hari bagi masyarakat. Yang kedua adalah bidang industri. Bidang industri di sini adalah kita mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi, baru diekspor. Jadi jangan bahan mentah yang kita ekspor atau bahan setengah jadi, kalau bisa langsung bahan jadi. Dan yang terakhir dari bidang hankam, artinya kita fokus menunjang pada kemampuan pertahanan dan keamanan nasional. Demikianlah perkembangan iptek sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kita akan jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.